Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Barkit Barkah Kitiran. Kali ini kita dalam acara momen milad 20 tahun BMT Konsa. 20 tahun berarti itu lagi remaja-remajanya, remaja yang matang. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sudah terkenal produknya. Seperti pepatah Jawa, Witing Kresna Jalanan Coko kuliner. Nah, kulinernya ini, wah, jengkol. Langsung aja ke Momi Valens. Silakan Mbak, perkenalkan diri. Halo, nama saya Mami Valensi, tukang racang-racang jengkol. Boleh kita kenalkan rendang jengkol ini dari aslinya yang saya nggak doyan, jadi doyan. Karena gara-gara tantangan ini, saya mencicip sebentar, langsung rasanya wow banget. Mungkin Masnya juga nanti bisa mencicipinya. Oh pasti Mbak. Itu mungkin jenengan nanti kalau sudah mencicipi baru bisa menilai. Terus bisa diperkenalkan Mbak secara singkat itu tentang kuliner Mbak Momi Valen ini. Ini gara-gara karena suami saya kan doyan banget jengkol. Ini tantangan. Tolong dimasakin jengkol, sedangkan saya tidak suka dan jika nggak doyan dan baunya saya tidak suka. Karena memang bikin saya pusing. Tapi demi suami, karena dia memang suka banget dengan jengkol, sebenarnya kita beli. Saya coba. Ternyata yang lebih pintar memasak adalah suami saya. Wow. Ya, saya belajar dari suami saya. Dari bumbu semua saya tulis setiap hari, tak bikin. Terus saya ramu tambah sedikit-sedikit. Oh iya, ada ramuan ini saya coba. Saya cicipin kurang pas. Yang cicipin cuma bumbunya doang. Kalau jangan saya belum. Nah, setelah saya bikin 1 sampai sekitar 10 hari. Saya tiap hari mencoba bikin. Nyobanya sih baru setengah kilo mas. Nah setelah itu suami saya, ini baru pas. Di hari ke-10 ya Mbak? Ya, baru pas. Baru pas. Dari kemarin sebenarnya sih katanya sih mau bilang pas tapi belum, kan nggak enak. Dari kemarin dari itu jawabnya belum pas tapi enak. Kayaknya tambahin ini sedikit lagi enak mah. Setelah 10 hari ini baru pas. Nah setelah dibilang baru pas, saya baru kepikiran untuk menjualnya. Coba deh. Tapi saya cicipin dulu ke tetangga dulu, saudara dulu, dan teman-teman. Setelah mereka menilai, wih ternyata kamu bisa masak. Nah baru di situ saya kepikiran baru menjualnya. Pertama saya belum berani menjualnya karena dari rasa dulu, karena saya nggak doyan rasa jengkol itu. Nah setelah itu baru saya kepikiran untuk menjualnya, gitu. Oke. Terus Mbak bisa diceritakan nggak detail kapan mulainya loh? Kalau mulai dari jengkol ini saya pertama saya jualan itu yaitu pas setelah dibilang pas, terus saya jualannya itu juga baru online aja dulu mas. Oh, online dulu? Iya baru online open PO. Kalau open PO masih ada yang pesen saya bikinkan. Nah waktu itu yang pesen baru sekitar 5 orang. Saya bilang oke lah, hidup saya bikin buat suami saya. Nah saya jual seperti itu. Nah setelah itu saya lihat itu ada bazar-bazar gitu loh mas. Nah saya itu mencoba mendaftar. Waktu itu itu 200.000 tempatnya. Cobalah, iya satu stand 200.000. Cobalah, saya minta gabungan sama teman saya, ben irit 100 ribuan ya, kita 2 hari oke. Nah, waktu itu terus itu saya bikin banner, belum banner itu baru pakai tulisan kertas itu loh, tulisan rendang jengkol maknyus. Ya, rendang jengkol ya mbak? Iya, bawahnya sih maknyus itu loh. Murca aja. Gratis mimik di sini. Mimiknya ternyata mimik bening. Nah setelah itu 1, 2, 3 loh kok lama-lama jadi mbak rendang jengkolnya enak dan empuk loh. Alah rasa nambah-nambahi. Beneran loh masa nggak doyan, jadi saya nggak banding cicipi. Setelah itu satu itu saya bisa pulang misalkan dari pagi sampai sore, itu siang aja udah habis mas. Makanya baru saya jadi percaya diri untuk menjualnya. Itu karena dari awal dari bazar. Oh begitu. Lah terus mbak modal awal itu dulu detailnya berapa? Modal awal itu kan waktu itu jengkol masih murah mas, itu sekitar 20.000. Jadi waktu itu saya perkiraan aku harus masak ini 5 kilo dulu, karena waktu itu pas mau bazar. 5 kilo kali 20.000 berapa mas? Nah itu modal awal saya. Modal awalnya? Iya. Terus Mbak, tapi ngomong-ngomong belum perkenalkan diri secara personal apa ya pemirsa ya? Pada penasaran nih lu? 4.000 penonton pada penasaran. Alamatnya mana? Oh iya. Aslinya mana? Oke. Dari wajahnya kayak orang Bandung mbak? Oh bukan, saya Jawa Tulen. Bapak saya Jogja, ibu saya Lomanis Jawa. Oh Lomanis. Oke. Alamatnya berarti aslinya? Saya juga
Cilacap juga mas, Mas Cilacap. Ini di daerah Jalan Jati, nomor 8 RT 01 RW 2 Karangtalun, Cilacap Utara, Karangtalun. Nah, kalau mau dari Jalan Nusantara. Kalau dari Jalan Nusantara, kalau dari arah kota. Betul. Masuk aja Jalan Besi lurus terus pol mentok sampai Masjid Al-Hikmah, belok kanan. Rumah kedua di situ. Barangkali ada ciri khususnya, barangkali ada orang mau borong, Mbak, orang Thailand dan sebagainya mau borong. Di situ ada banernya. Rumahnya itu ada pelangnya atau Ada banernya Mami Valensi. Mami Valensi. Udah di situ ada. Cari namanya Mami Valensi udah tahu semua. Udah tahu Kayaknya semua, ya. insya Allah. Oke. Terus Mbak, bagi beberapa orang kan jengkol mungkin nikmat, cuma aromanya kan bikin kita multi persepsi ya Mbak. Nah, kira-kira alasannya kenapa jengkol loh? Padahal kan ada tantangan tersendiri gitu loh. Justru di situ itu tantangannya makan jengkol, karena jengkol yang lebih getir, lebih pahit itulah yang lebih enak. Tapi kalau jengkol sudah rasanya udah nggak getir, nggak pahit, itu udah nggak enak mas. Oh, berarti ciri khas jengkol yang segar atau enak itu? Iya, getir apa dan tadi, Mbak? pahit. Kalau yang paling enak itu adalah yang tua, karena itu nanti kenyal, kakal banget. Oh. Kalau yang muda itu kremes-kremes, jadi kalau sekali gigit itu kayak nggak enak. Berarti untuk mengetahui jengkol itu tua atau madu itu Pakai kuku aja. Pakai kuku aja. Kita tekan kalau pas masih mentah, tekan aja dia nggak masuk plek. kalau yang tua Kalau yang tua, kalau ditekan sama kuku tuh mantul. oh itu yang enak yang tua. Iya, itu pasti. Kalau yang muda enaknya pakai mentahan aja buat cowel sama Berarti sambal untuk mengetahui terasi. usianya itu disentuh, bukan Iya. dicek aktenya, bukan ya Mbak? Nah, kalau misalkan dari perlihatannya itu mudah mas, itu kulitnya merah kehitaman. Terus keunggulan produk jengkol ini apa Mbak dibanding produk lain mungkin? Ini keunggulannya dari produk lain itu karena memang dari rempah-rempah bumbunya Pak ya. Karena memang dari rasa yang memang buket banget di situ. Belketakep. Belketakep ya. Iya, karena saya memang kasih rempah-rempah di lain yang lainnya ada bumbu ini saya ada tambahan sedikit. Oke, saya buka rahasianya. Oh iya, ini. Itu dari serai. Serai biasanya kan kalau kita memasak dari jengkol itu paling cuma hanya udah geprek udah doang. Betul. Nah, itu kita gepreknya tuh agak lembut. Jadi nyari banget loh, Mas. Laosnya lengkuas biasanya kan kalau dipotong udah masukin. Betul, ya. Sebelum dimasukin udah dipotong, kita geprek lagi. Jadi itu rasa lengkuasnya sama serainya itu masuk. Oh. Coba aja nanti rasa-rasanya. Apa mungkin ada teknik lain supaya bumbunya lebih ngeresep lagi? Oh ada dong. Ini buka Setelah nggak apa-apa kita ya, Mbak, ya? rebus, boleh saya Udah bongkar penasaran resepnya. banget ini. Mau ajarin boleh, datang ke rumah mau belajar sama saya silahkan. Itu sebelum dimasak kan kita kupas dulu. Setelah kita kan biar jengkol melar kan biasanya pada direndam. Nah rendamnya kan selalu pasti pakai kulitnya. Betul. Jangan pakai kulitnya. Itu yang bikin pakai bau kulitnya banget. ternyata. Nah kita kupas dulu sebelumnya, Hah? baru kita rendam beberapa jam biar dia melar. Jadi setelah itu terus kita rebus. Setelah kita rebus sekitar 15 menit kita tiriskan, terus kita geprek pinggirnya jangan geprek nanti remuk. Pinggir. Nah, karena itu lebih kenyal, lebih empuk lagi. Jadi sekali gigitan itu enak. Kalau tanpa digeprek, itu rasanya apa sih ya? Kayak kasur. Oh, gitu. Kayak kasur. Jadi aroma bumbunya itu tidak masuk, cuma meresap. Kenapa meresap? Karena sudah digeprek tadi kan pecah-pecah. Nah, dia masuk ke situ. Berarti kuncinya direndam selama 15 menit ya Mbak? Itu rebusnya. Direbusnya, kalau direndamnya? Sekitar minimal 2-3 jam. Oh, bukan 2-3 tahun pemirsa, 2-3 jam. 2-3 jam, ya. Oke. Ingat-ingat, jangan direndam pakai kulitnya. Oke. Siap. Nah, jadi kupas dulu sebelum direndam, oke? Betul, Nah, siap. Oke, syarat itu pemirsa. Siap. Terus ini Mbak, kendala apa yang dihadapi Mbak sebelum masa pandemi dan setelah masa pandemi ini? Jauh banget mas kendalanya. Permodalan. Oh iya. Apalagi kalau ini pas lagi mahal. Ada BMT Konsap padahal ini solusi Asik permodalan. serta datengin terus deh. Terus ini berarti jadi solusi saya. Iya, solusinya. Siap nih ini. Dari apalagi kemarin selain saya pusing permodalan ini. Mbak? Kenapa? Selain permodalan apalagi mungkin bahan baku dan sebagainya atau mungkin pesaing yang Satu banyak? lagi, kalau pesaing iya mas, tapi kalau pas lagi nggak musim pesaing enggak, karena dia takut mahal. Oh. Saya tetap cari, tapi dimanapun karena saya sudah punya pemasok itu yang memang benar-benar kualitas ada, cuma harganya lumayan. Saya pernah loh mas mengalami ini 1 kilo 100.000 hari raya. 1 kilo 100.000 saya pernah mengalami, tapi itu karena sudah pesanan. Ya gimana lagi?
Saya kan sebelum hari raya, seringnya selalu hari raya saya open PO buat hari H. Ada yang bilang, Mbak saya merendang jengkol, Mas saya rendang sapi, ya kayak gitu ada. Nah, rendang jengkol pas itu 100.000. Lah saya belum waktu itu nggak tahu kalau hari H itu 100.000. Saya belanja pas besok hari raya, hari ini saya belanja 100.000. Terus besok sih berapa? Saya jualnya berapa? Nah, saya pelan-pelan ke customer menanyakan, maaf ya Mbak, ini ternyata harganya segini. Saya tumpang sedikit aja nggak apa-apa deh. Yang penting hari raya nyenengan penuh harapan bahagia bersama jengkol. Nah, ya, oke lah Mbak, nggak apa-apa. Kan Mbak Mami, saya udah percaya udah langganan sama Mbak Mami. Oke, siap lah. Ya. Terus kendala lain Mbak, ini kan jengkol ini nggak murni jengkol, pasti ada bumbu A, B, C dan sebagainya. Ada nggak pernah mengalami kenaikan bumbu yang tiba-tiba atau kelangkaan bumbu? Ini padahal bumbu kunci ini kok nggak ada ini. Pernah? Itu sering banget, sering cuma banget. pernah, tapi sering banget. Itu kayak sleting Mas naik turun. Asik. Kalau kolor sih mending. Kalau bumbu pas kalau cabai yang naik, aduh. Karena ini kan kunci utama di cabai sama tomat. Kalau cabai udah naik kayak kemarin kan meroket. Kalau lagi turun saya senang banget, saya belanjanya cabai bukan gamis, belanjanya cabai. Nah, ini kalau pas lagi cabai meroket, jengkolnya meroket, aduh Mas, saya mau ngasih harga itu paling saya nggak berani untuk menurunkan kadar rasa. Saya paling menurunkan porsi itu aja. Daripada rasa menurun kan nggak, nanti malah mengurangi pembeli atau customer pelanggan yang sudah biasa. Tapi kalau sudah kalau harga naik, saya memang harus ngomong ini saya kurangi porsinya aja, kayak gitu saja. Oh begitu. Rasa tetap sama, nggak mengurangi. Terus Mbak, kendala lain mungkin terkait dengan pemasaran atau ada yang kayaknya ada yang mirip-mirip nih, ada yang bikin tapi mirip-mirip, namanya dimirip-miripkan, Mbak Momi. Ada. Atau ada. Gimana Mbak? Ada. Itu kadangnya membuat saya ilfil, tapi saya harus percaya diri saja. Yang bikin adem-adem itu suami saya. Mas, rezeki itu nggak kemana, itu semua tanganan. Lah Pak, ini saya baru posting hari segini, itu udah yang seporsi 5.000. Udah, yang udah tahu rasanya yang kamu masak, ya pasti nggak mau kemana-mana. Betul juga, teman-teman saya yang sudah biasa order, wah itu ya tetap order. Padahal saya, di sana 5.000 loh, 5.000 ya tetap beda aja dengan masakan Mami Valensi. Asik. Alhamdulillah, itu aja. Oke. Terus ini Mbak, untuk air yang digunakan untuk kuahnya mungkin Mbak, ada nggak kendala? Mungkin harus air mineral atau air sumur atau produk tertentu atau enggak? Kalau saya sih pakai itu air galon aja. Air galon aja Mbak? Iya, aqua. Kalau nggak aqua ya yang penting air galon bukan air keran. Kalau air keran kan takutnya nanti ada mengandung apa ya gitu. Khusus masakan saya memang pakai air galon. Terus Mbak, ini kan terkait usaha ya, bisnis. Iya. Definisi bisnis menurut Mbak Mami Valensi itu apa sih Mbak? Menurut saya terutama hiburan dulu. Hiburan ya? Biar asik sih menjalaninya. Berarti hobi baru profesi ya? Iya betul. Hobi itu ibarat hobi jangan terlalu langsung ditemani gitu. Hobi itu dibikin santai. Jadi asik tapi mengikuti, tetap mengalir seperti air, seperti itu. Dan dapat menghasilkan. Lah awal-awal hobi masak dan sebagainya itu emang sejak kecil atau enggak, sama teman-teman? Saya pertama bisa masak itu baru punya anak 1 Mas. Oh, sekarang putranya Saya berapa Mbak? 3 udah bujang semua. Alhamdulillah. Saya pengantin baru nggak bisa masak. Saya bisanya cuma ceplok telur, udah. Sampai suami saya tak perengutin, saya nggak bisa masak Pak. Udah nggak apa-apa, belajar dulu. Itu baru anak masuk TK, baru saya belajar masak. Setiap hari beli ke warung depan rumah. Oh iya benar. Karena ada bakul warung yang buat apa sih? Tapi lama-lama suami minta masak ini, minta ini. Tapi kok pas itu kok segini, harganya segini, cuman buat sekali makan. Dipikir-pikir kalau kayaknya bisa masak sendiri lumayan nih. Nah di situ saya mau belajar masak. Berawal belajar masak itu apa Mas? Ya masak jengkol. Masak jengkol. Setelah itu merembet ke yang lain. Jadi setelah saya sekarang usaha kuliner. Sampai untuk bisa pesanan buat hajatan. Berarti definisi itu berawal dari hobi dulu ya Mbak? Pas menjadi profesi ini ya? Iya. Terus Mbak, capaian yang apa ingin dicapai loh ke depannya itu? Capaian yang ingin dicapai 2 atau 5 tahun lagi Mbak? 2 sampai 5 tahun saya ingin punya kios sendiri Mas. Yang bisa bikin rame, bisa buat pengunjung nongki-nongki, makan jengkol, dan lain-lain. Nanti di sisi lain pun saya akan ingin ada tambahan. Saya sebenarnya sudah belajar dari kopi juga buat peneman makan kerupuk jengkol, kan ada kerupuk jengkol juga selain ini jengkol.
pingin banget doa saya kepingin punya mini cafe aja lah, nggak usah gede-gede boleh, itu sih impian nanti ya, itu hanya doa dulu ya, pengen punya sendiri tersendiri terpisah dari rumah gitu. Berarti saat ini untuk outlet yang banyak memang belum ada ya Mbak ya? Sebelumnya saya ada. Udah ada. Sebelumnya saya ada, itu waktu itu saya ngontrak di Jalan Rinjani Cilacap itu depan Bebek Selamat di situ. Oke. Nah baru saya buka itu memang laris banget. Ya aku juga nggak tahu mas, waktu itu larisnya seperti air aja, tiba-tiba saya posting di FB, saya posting di grup-grup jual beli, terus saya arahkan ke sana. Waktu itu saya baru satu hari saya pindah ke situ, memang ramai sampai depan seberang toko tuh nanya, Mbak Esi pakai apa? Kok bisa ramai banget? Sumpah Bu, demi Allah saya nggak pakai apa-apa, doa aja dari Gusti Allah udah, nggak pakai ini Mbak Dukun, nggak pernah saya takut pakai gituan Bu. Kok bisa ramai banget? Tapi jadi udah punya nama. Alhamdulillah Bu, saya udah punya nama di sosial media ini. Oh ya pantes ya, alhamdulillah Bu. Terus saya juga karena dari bazar saya pindah di sini. Nah, tapi karena satu hari itu pas ramai banget, setelah 1 hari kemudian sorenya saya kecelakaan. Kaki saya kan terus langsung dijahit 28 jahitan. 3 bulan saya langsung nggak bisa ngapa-ngapa, jadi harus tutup. Berarti stop jualan Mbak? Stop jualan semuanya. Para penggemar jengkolers Kangen dong, iya. Para penggila jengkol mereka hanya bisa berdoa Mbak Mami cepet sembuh. Itu aja. Itu yang nengok ke rumah pun sampai tetangga, Mbak Mami lah kayak artis yang nengok banyak banget. Ya mereka kangen masakan saya. Mereka sudah menjadi penganut jengkolisme sih. Jengkolers mania. Jengkol mania, iya. Begitu Mbak. Tapi juga misalkan kita belum punya ruko dan sebagainya, itu nggak masalah kan, zaman sosmed kita bisa di sosmed. Setelah saya 3 bulan kemudian saya bisa beroperasi lagi, saya operasikan dengan online. Online. Sampai sekarang saya beroperasikan dengan online, open PO, dan saya misalkan ada pesanan memang harus ke rumah saja gitu. Mungkin saya sampai punya hati, moga aja nanti kalau saya sudah punya modal, saya sudah bisa berhasil, saya pingin beli aja, jangan kontrak, udah gitu aja. Amin. Terus mungkin kerjasama dengan aplikasi tertentu Mbak pengirimannya nggak? Tadinya saya pakai ojek online, tapi dipikir-pikir lumayan itu untuk tarifnya. Misal saya DO sendiri untungnya lebih banyak saya. Gitu. Jadi akhirnya saya pakai suami dan anak saya buat DO. Nah, jadi saya gajikan buat mereka aja, itu buat jajan mereka itu aja. Kalau kolaborasi dengan catering lain dan sebagainya itu sering nggak? Sering sama teman-teman saya. Misalkan nanti kalau ada hajatan butuh kuliner ini sama saya siap seperti itu. Ini kan selain serendang jengkol kan ada salagu, ada rujak bobok dan lain-lain, bisa pesan saya di Mami Valensi. Ya. Nah terus ini Mbak, yang namanya bisnisnya kita nggak tahu ya. Kadang-kadang itu ada kendala komplain dan sebagainya, pernah nggak Mbak? Terus gimana cara solusi mengatasinya waktu terkait dengan rasa atau mungkin Mbak kok bentuknya jadi kayak hati yang retak gitu tuh? Pernah itu dari Mbak Mami ini kok nggak seperti kemarin. Nah ternyata itu ya seperti ini, misalkan biasanya saya kan ready siang, dia minta buat sarapan. Jadi itu memang mungkin belum tanek banget ya. Harusnya kan nanti 1 jam lagi pemasakan itu saya percepat. Nah mungkin seperti itu. Kalau memang harus sabar menunggu, memang harus sampai itu, ya sesuai insya Allah. Tapi kalau memang harus diger-ger pagi-pagi, ya rasanya cuma hanya kurang lama pemasakan itu aja. Sebenarnya sih menurut saya bumbu sudah sama, cuma katanya kurang tanek ini, kebanyakan kuah ya karena memang belum tanek, harus jamnya nanti siang dia minta pagi gitu. Dan pernak-perniknya banyak banget ya Mbak dengan masakan ini ya? Iya banget Mas. Bukan hanya bahan, bumbu, proses, pengemasan. Nah ini Mbak, dari matang sampai maksimal boleh dikonsumsi, itu baik dikonsumsi berapa jam Mbak? 6 jam. 6 jam? Pertimbangannya 6 jam itu kenapa Mbak? 6 jam kan itu kalau 6 jam dari prosesnya loh ya, tapi kalau perendaman di luar perendaman, kalau di luar perendaman itu hampir 1 hari. Itu dari ngupasnya itu saya gitu kan, kalau saya 5 kilo setengah jam. Terus dari lamanya itu kan dari gepreknya Mas. Gepreknya. Kalau asal geprek sih bisa aja, tapi kalau asal geprek ada metodenya berarti ya Mbak? Ada. Bisa disampaikan detailnya ke pemirsa pada penasaran biar bisa niru bisnis sama-sama berkembang. Apanya? Gepreknya atau apanya? Cara gepreknya Mbak? Cara gepreknya, misalkan ini jengkol itu pinggir ke tengah? Enggak, harus pinggirnya aja. Pinggirnya aja? Pinggir 1 kali tengah. Searah jarum jam, berlawanan jarum jam? 1 arah jarum jam, terus baru duduk tengah 1 kali. Udah. Gitu. Karena saya suruh suami juga rasanya beda.
Kalau saya dari beda juga ya. Sampai ganjil genapnya pun ada ya, ganjil genap itu pun ada ya. Ada. Pokoknya Dahsyat saat sekali. mengarah jarum jam tak duduk tengah satu kali gitu. Pas itu nanti. Karena itu untuk peresapan bumbunya sih. Biar merata dan meresap dan rasanya oke juga itu. Terus ini Mbak, yang bisnis kan terkait dengan omset ya Mbak. Kira-kira capaian untuk sampai hari ini tuh omsetnya berapa Mbak? Saya bikin itu untuk satu harinya 20 porsi ya Mas. Sehari 20 porsi ya Mbak? Iya. Satu porsi harganya? 15.000. Yang jengkolnya aja atau ada paketan Mbak? Oh ada. Paketan? Ini kalau untuk jengkolnya aja satu porsi 15.000. Untuk paketan juga 15.000. Untuk paketan sendiri dia itu satu paket itu ada nasi, ada jengkol, ada tempe goreng, boleh tambah sayur yang lainnya boleh. Itu 15.000. Terus kan delivery order nih Mbak. Nah, minimal order ada enggak sih Mbak? Oh, ada dong. Berapa? Kalau satu ya rugi saya. Minimal 3. Minimal 3. 3 porsi saya antar. Jangkauan yang dicapai mungkin Cilacap Ada. Kota atau mungkin sampai ke Saya untuk provinsi sementara sebelah? Cilacap Kota dulu itu misalkan lebih dari 10 km paling ada ke 5.000 aja. 5.000 aja. Itu aja lah, nggak usah banyak-banyak nanti saya terlalu kaya. Asik. Amin. Oke. Terus ini Mbak, jadi kan harganya 15.000 ya Mbak? Iya. Sehari itu produksi berapa cup sih? Tadi kan saya sebutnya 20 cup. 20 ya? Nah, tapi saya spare 5 sampai 10 cup. Oh, Itu spare. katakanlah kita hitung yang ini ya Mbak, yang pastinya aja. Iya. Jadi 20 dikali 15.000 ya Mbak? Iya. 300.000 sehari Mbak? Iya. Satu bulan berapa kali buka Mbak? Saya kan kalau Sabtu Minggu saya tutup istirahat. 5 hari, 5 kali berarti 25 hari dikali 300.000 Mbak? Iya. 7.500.000. Pinter. Berapa kali lipat UMR Cilacap? Gimana nggak menggiurkan ini bisnisnya Mbak? Halal, enak, murah, bergizi, Top. banyak penggemar jengkolers Cilacap. Jengkol. Itu kata suami saya ya, Mas, ada yang bikin saya terenyuh, tapi saya kadang bikin marah. Karena saya nggak doyan jengkol, kata suami saya, orang yang jual jengkol biasanya cantik mah. Teng. Sedangkan saya nggak doyan jengkol. Wih, berarti mama nggak cantik ya Pak? Nggak juga sih, cantik. Tapi memang kebanyakan pasti customer mama yang beli kok cantik-cantik. Wah, karena kan dia bagian DO, jadi dia tahu. Tadi itu yang beli customer cantik mah. Kayaknya yang saya jumpai yang beli nggak ada yang cantik kecuali cowok. Karuan ya. Cowok aja banyak yang cantik sekarang. Iya, pakai rok ya. Ya Oke. alhamdulillah lah. Terus ini Mbak, ya kan kita harapannya ya doa dan berusaha tetap lancar sampai Amin. kedepannya ya Mbak. Amin. Cuma kan kita melakukan yang terbaik, berdoa yang terbaik, Iya. bersiap untuk yang terburuk. Iya. Walaupun tidak ada yang buruk kalau kita bisa mengambil sisi positifnya. Iya betul. Andai kata Mbak, 5 tahun ke depan itu ada semacam kelesuan atau kendala yang udah mentok, pulsak kayak gitu udah mentok. Kira-kira tuh apa yang Mbak Momi Valensi Oh lakukan? kita harus banting setir dong Mas. Oh iya ini kok pas lagi nggak laku. Kita harus cari menu yang lain. Contohnya nih, oh iya hari ini lagi ngetren ini. Coba kita mix dengan ini. Nah, misalkan ada ayam geprek udah banyak yang jual. Kita bikin ayamnya ayam panggang tapi yang bumbu ini seperti itu Mas. Karena saya kan kalau pas lagi turun, saya larinya ke seafood Mas. Nah, kayak kepiting, kayak lobster, kayak itu udang yang tepus. Saya bikin yang saus tiram. Nah, lain kali saya bawa. Ini belum kali ini saya karena bawanya jengkol jadi saya belum bawa. Itu saya bantunya ke situ. Karena saat ini kan lagi boomingnya di jengkol, lagi larisnya di jengkol. Tapi sebenarnya untuk seafood sebenarnya memang laris Mas. Tapi memang saat ini lagi larisnya di jengkol gitu aja. Berarti tidak merubah goalnya, tapi merubah strateginya ya Mbak? Iya betul. Oke, sip. Oke. Karena kalau kita nggak pinter-pinter untuk banting setir untuk manis seperti itu ya kita yang terpuruk. Ya kan, kita yang mati kutu. Oh, iya. Kita yang tutup buku. Jadi kita harus pinter-pinternya mengalihkan, kita harus usaha kemana. Seperti itu. Yang penting itu masih berkaitan apa yang kita bisa lakukan, bukan produk orang lain seperti itu. Kalau terkait ini kita agak flashback dulu dikit ya Mbak. Visi bisnisnya apa sih Mbak? Sukses dong. Sukses ya? Iya. Yang penting
bermanfaat, sukses, bermanfaat. bisa membahagiakan orang lain. Asik, ya. Syukur pisan, alhamdulillah kita bisa sedekah. Amin. Oh iya. Dari hasil kita loh maksudnya Mas. Berawal dari niat yang baik, jadi energinya nggak habis-habis ya Mbak. Iya. Niatnya emang niat baik sih ya Mbak. Iya betul. Kayak terus ini Mbak, harapan jangka pendek Mbak, kira-kira apa Mbak? Jangka pendek. Kalau jangka pendek, saya kepingin usaha terus, tambah usaha. Ini usaha terus, tambah usaha dan berusaha dan selalu pingin sukses. Oh gitu. Iya. Dan saya tidak mau terpuruk gara-gara pandemi. Pandemi itu benar-benar menyusutkan usaha sekali kalau kita tidak mau bangun. Kalau kita tidak mau bangkit, kita benar-benar akan terpuruk. Udah banyak sekali itu toko-toko tutup karena dia sudah patah hati. Jadi karena sekarang sudah zaman digital, kita harus berusaha dengan digital juga. Apa yang bisa kita usahakan lewat digital, jadi kita harus berusaha juga belajar sekarang, karena belajar mencari menu-menu ataupun resep-resep mudah sekali Mas. Hanya dengan cari-cari Mbak. Iya, searching di YouTube Mas. Ya, kita belajar dari situ sekarang. Itu jangka pendeknya Mbak. Kalau jangka panjangnya Mbak? Kalau jangka panjangnya, kita harus pinter usaha ini, pingin buka usaha dan membuka peluang usaha buat orang lain. Salah satunya pingin buka karyawan, jadi untuk mempekerjakan orang lain, jadi orang lain bisa menghasilkan juga. Oke. Terus ini Mbak, kalau terpuruk kan terkaitnya dengan supporter pendukungnya ini ya. Iya. Itu siapa sih yang paling support dalam bisnisnya Mbak Momi Valen ini? Nomor satu pasti suami dong, Suami, karena ridhonya suami itu yang penting. Terus selain dari pihak keluarga ada Mbak? Ada dong. Nomor satu adalah teman karib, sahabat, customer, pelanggan, itu support saya. Contoh real nyata mereka mendukungnya itu seperti apa Mbak? Dari pemesanan. Oh, pemesanan. Sebentar order, itu salah satu support buat saya. Untuk bangkit, untuk masak terus, untuk bikin buka PO terus. Awal-awal mereka itu nyenengan Mbak Momi kasih Tester. Sampel ya, testernya. Pertama gini Mas, pada main ke rumahku yuk. Oh. Saya kasih makan jam makan siang, nasi ada jengkolnya. Mbak pesen di mana? Ini. Mami Valencia aja, nggak usah kemana-mana. Syukur beneran nih, nggak bikin sendiri. Tuh lihat di dapur di Bajan ada nggak? Nah ke belakang ada di Bajan. Nah di belakang ada kakak saya. Beneran Mbak, ini Mami yang masak? Iya beneran. Saya cuma bantu geprek aja karena banyak. Keren nih. Enggak keren, cuma nih. Keren itu yang belakang. Yang geprek. Keren itu keren. Oh iya. Berarti mereka awal-awal tuh cobain ya Mbak, dikit-dikit awal-awal ya. Masalahnya mereka karena sedikit mereka cobain, kalau banyak kan cobaan. Jadi iya betul, nimpuk Mas. Hasilnya. Jadi memang berawal dari situ terus mereka mulai penasaran, terus akhirnya Mbak Momi Valen produksi, mulai teman-teman pada nyoba-nyoba, order terus ya. Jadi itu ada salah satu tips buat membuka usaha ya Mas, itu adalah kita berani ngasih orang lain free tester. Sekarang jenengan punya produk ini, saya mau beli, kan belum tahu produk jenengan enak apa enggak, ya kan? Nah jenengan, nih Mbak cobain aja, nggak usah bayar. Nah kalau sudah coba rasanya enak atau rasanya kira-kira seret di hati, pas aku pengen nyicipin lagi kan besok kesana kan malu kalau nggak beli. Nah lama-lama akhirnya jadi continue seperti itu. Pertama kali kalau mau buka usaha kita berani tester free. Nah ini Mbak, selain tester ya, dari sekian perjalanan bisnis Mbak Momi Valen ini yang fluktuatif juga sampai survive di era yang begitu indah ini. Nah Mbak, ada nggak pengalaman yang sangat-sangat berkesan sampai mengurus emosi atau benar-benar wah saya ingat sampai 200 tahun kemudian saya masih ingat kira-kira apa Mbak? Masih, tapi ingin ketawa dulu Mas. Iya. Waktu itu ini yang bikin nguras emosi loh ya. Pas di bazar. Oh iya di bazar. Pas di bazar kita lagi jualin jengkol. Pas tahunya saya di belakang itu masih banyak di panci. Tapi kan tadi saya pas shift pagi saya nggak di situ. Shift pagi itu adalah karyawan. Mbak mau beli jengkol? Oh iya masih 10 porsi ada. Nah saya baru 3 porsi. Nanti yang lainnya di belakang saya Blaksong. Maluku di mana Mas? Di Indonesia. Waduh, gimana ini? Aduh mau banget Mbak. Kok tadi saya tahu di belakang banyak tapi habis. Kok bisa Mbak? Mbak bilang ada.
tadi shift 1 ada karyawan Mbak, maaf ya gitu. Maaf, sebagai rasa minta maaf saya, ini saya kasih free paket ini ya, pakai minuman kopi Mami Kanjeng Mami ya. Alhamdulillah, ya udah terima kasih Mbak, nggak apa-apa. Saya kasih free itu untuk permintaan maaf, itu penting Mas. Luar biasa. Berarti Mbak Mom ini mau ngasih ilmu apologi 4 bagian, meminta maaf, menyesali, mengganti, dan berkomitmen tidak akan mengulangi. Sip, perlu dicontoh ini pemirsa. Oke, nah ini Mbak, dari dan sebagainya, kira-kira ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang mungkin akan, sedang atau akan menjalani usaha ini Mbak? Kalau pesan saya buat teman-teman yang belum pernah menjalani ini, pertama jangan pernah ragu untuk mencoba. Kita mencoba dulu untuk diri sendiri, mencoba misalkan itu rasa belum, itu kita ajak tetangga atau saudara untuk mencicipi. Jangan kita kalau mencicipi rasa menurut kita enak sih ya karuan, orang lain dulu. Setelah orang lain bilang kurang ini kita sampai oke, baru kita belajar lagi untuk mengolahnya. Sekarang untuk belajar bumbu-bumbu itu sangat mudah, searching aja di Google cara mencari ini bumbu masak jengkol, mudah. Nah untuk kedepannya misalkan dengan mau belajar apalagi, semua searching aja di Google, mudah kan? Nah sekarang tinggal apalagi, jangan cuma rebahan aja kita di musuh sama pandemi COVID-19, jangan, oh no. Jadi kita harus bangkit, belajar terus. Oke, terima kasih sekali Mbak Valencia atas ilmu, pengalaman dan sebagainya. Sama-sama. Semoga teman-teman dan sebagainya bisa mengikuti bisnisnya, atau mungkin tidak mengikuti bisnisnya tapi semangatnya sama. Oke? Amin, amin. Kesimpulannya pemirsa, tetap semangat di era pandemi apapun, karena kita dilahirkan di zaman ini mesti Allah punya rencana terbaik gitu. Pasti kita yang survive ya. Dan wanita Indonesia bisa mungkin seperti Mbak Mami Valenci ini, dari yang tidak suka jengkol tapi bisa masak jengkol. Itu memang sesuatu yang tantangan. Tapi nyatanya beliau bisa menaklukkan. Oke? Amin. Demikian dalam rangka Milad 20 tahun Khonsa, jangan lupa tetap nabung, kumpulkan dana kita di sini, atau bisa kerjasama permodalan di BMT Khonsa. Dari saya, Barkit, Barkah Kitiran. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.